Ya, kita sudah berbicara tentang ini, penulisan huruf, pemakaian huruf. Saya ulang lagi ya, huruf kapital, huruf miring, kemudian penulisan kata, mana yang dipisah, mana yang digabung. Nah, mulai sekarang kalian harus menerapkan itu supaya menjadi jadi biasa gitu. Karena kalau tidak biasa nanti salah lagi. Masalahnya nanti pada saat KTTA itu sering pada mengeluh para pembimbing, ini begini, ini begitu. Ya saya juga tidak tahu ya. Para pembimbing atau kaprodi pada ngelubur ini begini Pak. Saya katakan tidak mungkin saya dan tim saya itu tidak mengajarkan kalimat yang benar, tidak ini. Mungkin saja mahasiswa itu sudah lupa pada saat menulis. Padahal pada saat belajarnya juga tidak ingat, setelah itu lupa. Ya sami mawon itu sih. Nah, jadi saya dan tim saya berapa ya? 30-an, 36-an lah yang dari lembaga bahasa itu, dan ditambah ada dari luar. Maksudnya bukan luar, itu tapi masih tim saya itu bahasa Indonesia itu 3 orang ya kayaknya. Yang lainnya sih sama satu guru satu ilmu gitu. Nah itu tidak mungkin Pak, saya bilang tidak mengajarkan, tapi pada saat menulis itu ini aja saya pernah melihat itu masa tidak bisa membedakan antara di sebagai kata depan dan di sebagai awalan, dipahami dipisah. Ketika di sini malah digabung, nah itu kan memalukan sekali. Nah itu jangan seperti itu. Baik huruf kapital, huruf miring. Nah, huruf miring nanti banyak Anda gunakan pada saat menulis KTTA. Nggak usah KTTA lah. Pada saat sekarang pun kalian menulis makalah, itu kan menggunakan referensi. Nah, referensi itu harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, cara menulisnya itu harus kita ikuti sesuai dengan kaidah. Kemudian ini sudah. Nah, kita huruf miring. Nah, ini yang pasti Anda gunakan. Huruf tebal itu. Ini digunakan di dalam makalah itu pasti ada subjudul. Nah, di KTTA masih banyak yang gini. Di sini nih diberi titik. Nah, di sini diberi titik karena memang berdasarkan buku himpunan peraturan mahasiswa STAN yang 2008 di buku-buku putih itu, di sini masih seperti itu, masih pada diberi titik. Nah, tetapi mudah-mudahan untuk yang ke depan, untuk berikutnya enggak, karena sudah ada yang baru, saya tidak tahu apakah kalian sudah bisa mengunduh atau belum. Beberapa waktu yang lalu Bu Hani, Kaprodi Pajak itu meminta saya untuk mengedit dari segi penulisan dan bahasanya, kalau substansi tidak. Misalnya nanti daftar pustakanya ikut yang mana, ada MLA, ada APA, ada Chicago, nah itu silakan aja. Tapi saya meluruskan penulisannya. Nah ini yang harus diterapkan. Jangan kembali lagi terima kasih yang ini lagi, kerjasama yang ini lagi. Gitu ya, jangan seperti itu. Tapi ngomong-ngomong kalau kelas D3 pajak ini ada berapa kelas ya? Yang sekarang ini, yang semester 5. Saya kan ini kelas 5-11. Berarti 5-11. 5-11 kan? Berarti ada 11 kelas kah atau lebih? Ada lebih Bu. Ada Ibu. 31 ya ini Bu. Oh, 31. Kalau nggak salah Bu ya. Iya. Soalnya tim saya yang baru kemarin, dan saya baru 12 orang lain nih, orang bahasa semua. Pokoknya kami tuh kalau bertemu itu udah di sini tuh kalau nggak tanda koma, subjek predikat itu semua tuh sekantor tuh isinya sama. Urusan bahasa itu ada yang ngeyel. Kalau apakah ini menanda kelas angka ini menandakan jurusan? Bukan. Saya bilang ngeyel banget dikasih tahu juga. Enggak. Pajak ada sekian, ini ada sekian gitu. Sampai 20 lebih ya. Banyak sekali ya. Kemudian ya ini jangan sampai salah lagi. Nah, kemudian ini yang pasca sarjana yang satu kelas ini salah satu unsurnya itu unsur terikat, jadi tidak dapat berdiri sendiri. Nah, apalagi ini nih. Kalau ada yang masih tidak bisa membedakan ini, itu masih ejaan yang lama loh, itu yang Van Ophuijsen. Di situ tidak dibedakan antara di sebagai kata depan dan di sebagai awalan memang. Jadi sampai sekarang terbawa oleh kalian generasi milenial padahal ya.
sudah lain lagi, tapi masih penulisannya masih begitu. Ya, kemudian ini sekali lagi kalau yang kata benda atau kata kerja ditulis terpisah, sedangkan dari walaupun ini ada 12 yang ditulis digabung. Gelar, tanda titik, sekali lagi kalau di belakang selain titik juga koma. Nah, ini akronim. Kalau akronim yang bahasa Indonesia tidak masalah. Nah, ini STAN tuh ada di sini. Tapi kalau PKN itu singkatan. Ini kan Anda kan kuliah di mana STAN? Nggak mungkin Anda mengatakan STAN. Nah, itu akronim. Akronim dalam bahasa Indonesia yang diambil dari huruf-huruf awal. HIPMI, ini juga SIM. Kalau dulu ABRI, kalau sekarang menjadi TNI, jadi malah singkatan. Tapi Polri itu akronim. Nah, ini akronim nama diri itu awal-awalnya saja yang kapital. Polda malah kecil ya karena sama karena Polda itu banyak. Prodi juga berapa prodi di STAN gitu kan. Nah, ini prodi juga kecil. Jadi jangan kira pemilu itu pasti kapital, pemilu mau pilkada, pilpres, pilgub itu semua kecil. Nah, kita beralih ke unsur serapan. Seperti kita ketahui, jadi saya menganggap Anda juga tahu, kata bahasa Indonesia banyak juga menyerap dari bahasa asing. Nah, bagaimanakah cara mengambilnya atau cara menyerapnya? Ada bermacam-macam. Kan tidak mungkin kata itu saja. Nah, jadi sekarang malah dengan era global ini banyak yang mengambil dari bahasa Inggris. Yang pertama kita mengambil dengan menyesuaikan ejaannya. Kemudian kalau tidak, misalnya gini, menyesuaikan ejaannya itu seperti ekspor, ya, import tidak pakai T. Itu menyesuaikan dengan ejaan yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada yang tidak mengalami perubahan. Kalau ini sama sekali tidak mengalami perubahan ini. Ya, coba saja bus ya bus. Makanya Anda pulang kampung mau naik apa? Naik bis. Naik bus. Ngomong-ngomong Sera sudah sembuh belum? Masuk nggak nih? Sera. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau masih belum sehat betul, bisa diambil alih dulu siapa Donella atau siapa gitu untuk PJ-nya ya. Tapi mudah-mudahan sehat selalu ya, Sel. Sehat selalu. Ya. Nah, ini yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Kita kan misalnya bank, kita tetap menuliskan dengan N dan K. Mengapa Bu tidak diganti dengan N dan G? Karena kalau kita ganti N dan G, kita kan mempunyai kata itu digunakan di dalam bahasa daerah Betawi. Makanya kita tidak menggunakan itu. Tetap ini sesuai dengan aslinya. Nah, ketika melafalkan, ketika mengucapkan misalnya ini, berapa unit dibangun di sini. Jadi Anda jangan unit membacanya. Kemudian jangan wah nanti dikira tidak bisa bahasa Inggris, nggak nyambung gitu. Nah, jadi ini yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Nah, kalau ini tulisan dan lafalnya berubah. Misalnya jurusan ada berapa jurusan di STAN? Ada 4. Manajemen keuangan, manajemen aset. Ya, jadi bukan manajemen. Ini sudah tulisan dan lafalnya berubah. Nah, karena tulisan dan lafalnya berubah, ya bacanya juga harus baca sesuai dengan bahasa Indonesia. Misalnya ini, jangan Anda baca jenius. Ya harus anak ini sangat genius, pakai G. Hari ini saya tidak berenergi. Jangan, hari ini saya tidak berenergi. Ya, jangan berenergi karena ya G ya dibacanya G. Misalnya ini kongres. Nah, bukan kongres. Kalau kongres orang Jawa itu G-nya 2 ya. Kalau Tangerang berapa G-nya? Tangerang? 1, Bu. 1, Bu. 1. Kalau 1 dibacanya Tangeran. Tangeran. Kalau 1, ayo. Ya kan? 1 atau? Oh, maksudnya 2. 2. 1,5. Tangerang, tapi banyak yang bilang Tangerang. Iya, itu sama dengan itu. Kongres gitu, bacanya pasti kongres gitu. G-nya 2 padahal 1. Ya Tangerang, G-nya 2, 1 di tengah, 1 di akhir. Kalau hanya 1 nanti dibacanya Tangerang, bukan Tangerang. Nah, itu Tangerang, yaitu wong Jawa biasanya Tangerang, kongres. Nah,
Nah, ini jadi bacanya manajemen keuangan, manajemen aset, bukan manajemen. Kan kita juga akan membeli obat generik. Nah, obat generik itu dijual di mana-mana, bukan generik. Misalnya kemarin viral ya, viral itu untuk dari virus cepat menyebar gitu ya, awalnya gitu. Viral apa coba? Anak itu sangat genius di media sosial, ya kayak orang apa yang detik tak apa gitu, mahasiswa STAN mendapat IP-nya 3,92 ya. Itu ada di medsos menjadi viral. Nah, ternyata belajarnya gimana, biasa aja katanya. Dia malah senang belajar sendiri. Orang mengatakan, jenius sekali, bukan jenius, genius. Nah, ini maksudnya jangan dibaca J. Nah, kalau ini dari bahasa Belanda. Kita kalau Verskot itu Verskot, bahasa Belandanya itu menjadi bahasa Indonesia dulu persekot. Persekot itu artinya uang muka gitu. Uang muka, atau sekarang sering juga orang mengatakannya DP. Mengapa DP ya? Kenapa enggak UM gitu ya? Harusnya UM lah ya, uang muka. Sama aja dengan ujian kalian ya, harusnya bukan UOL, harusnya UD, ujian daring. UOL itu jadi ujiannya Indonesia, OL-nya Inggris, jadi campuran gitu. Nah, bengkel juga Belanda, dongkrak juga Belanda. Nah, ini nih. Ini Anda sering makan dengan ini. Itu Belanda, frikadel. Frikadel dari bahasa Belanda menjadi perkedel bahasa Indonesianya. Masuk ke bahasa Jawa menjadi bergedel. Nah, jadi ternyata kan bahasa asing juga memperkaya kosakata bahasa Jawa. Bahasa daerah kan. Kemudian ini Arab, Portugis, ya. Ini Portugis, ada Arab, ada Portugis. Nah, ini Parsi dan Cina. Cina pasti banyak makanan. Makanan tuh banyaknya Cina. Capcay, Yonghai. Nah, kemudian ini ada yang I dan ada yang B. Kalau I itu yang kita ambil yang dari bahasa Inggris. Nah, jadi kita sekarang banyaknya ke Inggris. Mengapa tidak ke Belanda? Ada sih yang sudah terlanjur jadi, yang dari bahasa Belanda selain kata-kata yang tadi, yaitu kata apotek. Apotek juga dari bahasa Belanda, apotheek gitu menulisnya. Kemudian antre, bukan antri juga, dari bahasa Belanda antreden. Harus agak monyong-monyong, kalau bahasa Belanda tuh suka banyak monyong-monyongnya. Nah, itu. Nah, tetapi sekarang kita tidak banyak mengambil dari bahasa Belanda, kecuali yang sudah jadi tadi. Alasannya bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, dan generasi sekarang kan tidak banyak menikmati bahasa Belanda, kecuali memang jurusannya. Nah, ini juga kadang-kadang di instansi masih disebut dengan consignering, padahal yang benar adalah konsinyasi. Kalau konsinyer itu masih bahasa Belanda. Jadi nanti kalau Anda sudah menjadi ASN seperti itu, sering mengadakan konsinyasi itu seperti rapat, tetapi kita tidak di suatu tempat dan tidak diganggu oleh pekerjaan lain. Ya, kalau ketika sebelum corona sih bisa di hotel, bisa di kantor sampai sore sampai malam. Nah, ini ori. Ada yang dari Batam itu pasti akan digunakan ori gitu. Ori itu artinya barang asli, kalau di sana potong disebutnya ori gitu. Nah, orisinal bukan orisinil, presidensial. Kalau yang ini masih Belanda, finansial, banyak mendapat bantuan finansial, dan ini juga laku keras nih, spiritual. Penasihat spiritual, kan suka ada gitu kan. Ini penasihat spiritual saya misalnya, padahal alias dukun. Ya kan? Kan keren kan namanya penasihat spiritual. Itu ternyata dukunnya toh. Nah, ini realisasi, modernisasi, jangan dramatisir. Nah, misalnya persoalan itu jangan didramatisasi, ya, bukan dramatisir. Kemudian ini juga kan kita ada lembaga namanya Badan Standarisasi Nasional. Nah, kita tidak menyerap isasi, kita menyerapnya langsung dari utuhnya, standardization. Tetapi ketika standarnya yang dari bahasa Inggrisnya,
ini menjadi standar. Jadi bahasa Indonesia kan tidak mengenal konsonan rangkap, jadi satu saja yang digunakan. Contoh lain apa? Ekspor menjadi X yang ada di tengah itu menjadi KS. Kalau di surat nanti ada faksimile. Faksimile itu ada di kop surat itu nanti. Jadi bukan ada yang menulisnya begini, ini yang salah. Begini. Salah ya. Ada juga yang salah juga. Nah, kemudian impor juga impor, bukan import ya. Nah, Anda kan di dunia pajak. Gunakan saja pajak, tidak usah lagi menggunakan tax. Nah, kan sudah ada kata Indonesianya. Pajak ya, pajak. Tax amnesty kan sudah ada kata Indonesianya. Nah, kalau dulu itu orang mau nyerap dikiranya standar dan isasi. Padahal tidak kalau dulu itu ada koranisasi, ada listrikisasi. Nah, itu bentuk yang salah karena kita tidak menyerap isasi. Berikutnya. Nah, sampai sini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya beralih ke yang bahasa Arab. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Mantul ya. Baik. Nah, selain ini bahasa Inggris Belanda, tetapi ada juga yang dari bahasa Arab. Nanti ya. Tidak banyak sih yang saya ambil. Makanya ini tidak saya masukkan ke dalam Salindia yang ini ya. Nah, ini bagus nih contohnya Muhammad. D3 pajak 2018. Ya, jangan tax ya. Sudah punya kata Indonesianya. Nah, ini yang dari bahasa Arab sedikit. Ini mohon maaf untuk yang non Muslim. Saya bukan mengajarkan bahasa Arab, ya. Justru ini untuk yang Muslim ini karena suka tidak percaya kalau kata orang bahasa itu bisa bilang, padahal bukan kata orang bahasa atau bukan kata para pengajar bahasa Indonesia di STAN. Ini berdasarkan transliterasi dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jadi yang konsonan rangkap itu diambil satu, misalnya ini zal, ini diambil menjadi z, dan itu harus Anda terapkan, Anda gunakan. Ini juga, makanya ketika azan pasti padahal sama nih, asalnya itu hurufnya tuh sama, mereka tuh dari kampung halaman yang sama, konsonannya juga sama, tapi perlakuannya jadi berbeda. Sampai sini, sampai Indonesia jadi DZ, sedangkan di sini tidak pernah ada saya menerima surat izin, pasti izin. Malah sampai Jawa Barat izin itu jadi izin. Ya. Nah, ini sama ini. Jadi sama zikir juga. Mari kita zikir. Nah, itu bukan dzikir nulisnya. Ini sama semua. Jadi DZ ini menjadi Z. Ya, tuh. Saya senang sekali di media elektronik sudah menggunakan kata ini karena sudah WNI sekarang. Tadinya memang ketika ini WNA, tapi sudah menjadi WNI, sudah warga negara Indonesia. Jadi ya tidak ada dua rangkap. Terus ini juga. Ini konsonan ini menjadi S. Jadi bukan S dan H. Apa saja yang berasal dari konsonan itu ini? Sama nih. Salat, sahabat, sabar, ini sama semua nih konsonannya. Nah, tetapi ketika ini sama semua. Sedangkan ini pasti orang pakainya S dan H, pakai O, atau pakai A. Nah, jadi ini sama. Jadi supaya Anda mempunyai sahabat, dan kita harus selalu
sabar. Nah, jadi ini juga kita harus salat. Di gedung I, gedung I itu sudah betul penulisannya ini. Ketika di tempat salat perempuan yang kalau naik mau menaik itu di sebelah kiri kan tempat salat perempuan. Kalau yang tempat laki-laki salah semua itu penulisannya. Yang di kasih kain itu loh, kain rentang atau apa gitu. Semua kan ada ditulis tuh waktu salatnya. Tapi salah semua nulisnya. Tapi pas saya lihat di gedung itu ketika naik kan di sini ada toilet dosen, ada toilet ya. Nah terus naik, nah di sebelah kirinya kan dulu kan kalau dulu tempat salat satu itu untuk campur itu. Jadi kami bukan antre ya. Nah sekarang sudah dipisah di situ untuk perempuan saja dan yang laki-laki bukan di halaman, di depannya. Nah itu penulisannya salah semua, tolong diperbaiki ya. Itu bolak-balik saya. Jadi zuhur. Soalnya kapital ya. Nah, ini salah semua di situ penulisannya double pasti konsonannya. Ini sudah diserap menjadi kata Indonesia. Jadi kita tulis mengapa kita menggunakan ini huruf kapital itu pernah ada yang bertanya. Ya karena ini dianggap nama diri ya. Nah, tapi kalau ini bukan ya jadi short menjadi S sama semua kan. Jadi kalau Anda ini sholat S dan H, nanti Anda gini, selama berkuliah di stan, saya mempunyai 5 orang sahabat. Sahabat saya itu semua sobar. Nah, tapi kan ini tidak, karena ini S sama, ya. Semoga menjadi anak yang saleh, bukan soleh yang kecuali ada nama orang. Kalau nama orang S dan H dan O nggak apa-apa. Tapi ini kan sebagai kata. Nah, ini Ramadan juga. Bolak-balik mengapa ini saya munculkan karena orang sering nggak percaya gitu dan pasti balik lagi pakai DH lagi gitu. Padahal ini enggak. R ini kan sama. Ramadan ini ya memang dari sananya pakai D dan H, tapi kita menyerapnya si konsonan rangkap itu menjadi D. Ramadan hanya kita memang mengapitalkan karena menjadi nama diri. Kalau di bahasa Arabnya kan tidak ada kapitalnya, tapi kalau kita menyerap seperti tadi menjadikan nama diri. Nah, kalau Anda ini pakai DH, nanti ini semua harus pakai DH. Fardu. Nah, ini kan tidak, semua D. Nih. Semua. Kemudian ini juga yang dua mana yang nah ini konsonan rangkap ini diserap menjadi KH. Ini KH. Nah, jadi ada yang konsonan tertentu yang memang menjadi KH gitu ya. Tidak mengapa tidak K, khawatir. Nah, itu pasti pelafalan. Ketika pelafalan biasanya ada yang khawatir gitu kan. Nah, ini maghrib juga. Maghribnya kan di situ di tempat gedung I itu. Ya di gedung I juga, di gedung J juga sih ada itu yang tempat. Semua pakai G dan H. Nah, kalau ini G dan H, nanti misalnya apikotur saya tunggu ya. Di mana, Bu? Di Gahapura. Kalau ini mau maghrib, ini Gahapura. Berarti harus pakai G dan H juga. Nah, padahal ini sama ini. Dari huruf yang sama gitu maksudnya. Ya, gitu. Nah, kalau ini karena sin, ya SY. Tuh. Jadi tidak takwa. Nah, ketika nama masjid, ya boleh pakai ini. Takwa. Nah, tetapi ini diserap menjadi K. Ini semua gitu. Ya, jadi kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi saya mau salat Jumat di mana? Di Masjid At-Taqwa. Nah, itu nggak apa-apa kalau At-Taqwa nama masjid. Jelas ya? Sip. Sudah itu aja untuk karena itu memang kata-kata yang kita gunakan. Ada yang tanyakan, silakan. Baru, ya. Nah, jadi jangan standarisasi ya. Standar dari decision-nya itu. Nanti kalau Anda standarisasi ini
Nah, itu sama dengan aliran sivikinisasi itu. Semua diisasi-isasikan gitu. Sudah, kita beralih ke tanda baca. Nah, jadi caranya tadi sekali lagi bisa menyerap utuh dengan tidak mengalami perubahan. Jadi ada pedomannya, pedoman pembentukan istilah. Ada PUEBI, pedoman umum. Ada di ejaan juga pedoman, kalau itu PUPI, pedoman umum pembentukan istilah. Jadi ada yang tadi sekali lagi menyerap utuh, menyerap dengan tidak mengalami penyesuaian, ada yang mengalami penyesuaian, ada yang dengan cara menerjemahkan seperti unduh, unggah. Nah, yang tidak laku ini menerjemahkan ini istilah dalam komputer sih. Mouse itu ke tikus. Nah, ini yang nggak laku karena orang membayangkan tikus gitu. Jelas? Nah, kan ini mouse itu bukan tikus, di situ mouse menyerupai, makanya dinamainya tetikus, artinya menyerupai tikus gitu. Tapi saya juga serem juga ini kalau pakai tetikus itu, saya juga berkonotasi tikus itu geli ya. Terus ada yang dengan cara reka cipta. Reka cipta itu direka-reka ya supaya mirip. Misalnya ATM, anjungan tunai mandiri, kan aslinya automatic teller machine. Nah, supaya menyerupai bentuk aslinya, jadi tetap ATM, jadi anjungan tunai mandiri. Jadi kan kadang-kadang orang malah lebih tahu kata Indonesianya, nah itu berarti berhasil mengindonesiakan dengan cara itu. Nah sekarang ini MRT, moda raya terpadu, jadi Anda juga jangan mengucapkannya MRT. MRT. Kemarin di media elektronik itu ketika reporter itu melaporkan, itu ada yang sudah MRT, tapi lebih banyak yang melaporkan ini MRT. Nanti kalau MRT, nah ini harus dibaca apa? Minta off. Kalau ini Anda baca MRT berarti MTQ harus dibaca minta off. Nah, padahal kan tidak begitu, karena ini singkatan yang dari bahasa asing, itu disesuaikan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi itu dalam penyerapan. Mengapa kita perlu menyerap kata-kata dari bahasa itu kan sudah ya dari awal yang pertemuan pertama itu ada bahasa daerah, ada bahasa asing. Ya untuk memperkaya hasanah kita, hasanah kosakata. Karena kita tidak perlu kata itu, tapi sekarang perlu. Nah, berarti kita ambil yang dalam dunia kita aja sehari-hari. Bintaro, Plaza. Nah, harusnya Plaza. Nah, dan urutannya juga diterangkan menerangkan. Kemudian ada mal. Nah, dulu kan tidak ada, hanya mal, taman. Jadi bukan taman, bukan mall. Kalau mall itu aslinya, tapi menjadi kata bahasa Indonesia mal. Nah, mengapa kita harus lihat? Dulu kan kita tidak ada mall, tidak ada plaza, taunya tuh toko-toko saja kan. Nah, seiring dan perkembangan zaman, bukan zaman ya, zaman, jangan jadul, bukan jadul ya, zadul. Lebay si ibu, bukan lebay, memang yang benar jadul kok. Awas ya kalau salah ya. Gitu kan. Jadi bukan jadul. Jadi ketika Anda ngomong jadul, lebay. Ya enggak, memang aslinya begitu. Ya, jadi kita memerlukan kata-kata itu. Dan akhirnya yang memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Tetapi yang merusak lebih banyak lagi. Yang merusak itu orang sering mencampur adukan ketika berbicara dalam bahasa Indonesia, campurlah bahasa-bahasa asing supaya keren. So, pertemuan ini saya akhiri karena saya ada meeting. Itu padahal bisanya cuma itu saja.
Ya, itu baik berkaitan dengan unsur serapan, dan yang menerjemahkan juga sudah banyak. Kita ada unduh-unggah Ketikus itu, dan banyak sih kata-kata lain yang kita terjemahkan teks, ya kita terjemahkan pajak. Dari dulu juga kita punya kok kata pajak gitu. Tidak usah tax. Nanti ketika Anda lulus jangan bikin kain rentang atau apa dengan bahasa Inggris. Nanti kalau saya yang baca, saya turunkan itu. Emang Satpol PP menurunkan lulusan apa gitu, atau pelepasan, jangan pelepasan mahasiswa stan D3 ini kelas segini ya, jangan penglepasan, dan juga jangan tax ya, sudah saja kata Indonesia. Baik, sudah ada pertanyaan untuk kata asing, istilah asing. Jadi itu caranya. Jadi kita tidak asal ngambil ya. Ngambil itu ada prosedurnya, ada tata caranya. Tidak asal ngambil terus kita gunakan. Nah, itu kalau yang ada tuh yang sekarang begitu jadinya. Jadilah campur-campur. Ya, lanjut. Sudah? Ada yang tanyakan? Pokoknya jangan keminggris. Keminggris itu Inggris-Inggrisan. Saya suka mengatakannya keminggris. Bakunya sih ke Inggris-Inggrisan. Keminggris kan wong Jowo. Ya. Berikutnya tanda baca. Tanda baca apa saja? Yang tidak ada di sini adalah tanda elipsis. Ya. Tapi Anda kalau yang sudah mengunduh ini ada. Di sini tanda elipsis. Ada yang sudah mengunduh? Saya lupa tuh mau ngirim aja. Ada yang sudah mengunduh? Mengunduh saja, dan Anda simpan itu ada tanda elipsis ini yang tidak kayaknya kurang itu. Tanda elipsis itu tanda titik-titik. Mana ya? Tadi ditulis aja dari sini ya. Kalau kita mengutip itu misalnya sebagian, kita tidak perlu bagian awalnya. Ya. Terus ini kalimat, ini katakanlah kalimat misalnya ya. Terus yang terakhir, nah ini tanda elipsis. Katakanlah yang tengahnya itu ceritanya kalimat, tapi saya hanya perlu tengahnya. Nah, yang depan itu saya tidak saya ambil ya. Jadi yang depan itu tidak diambil. Nah, tapi itu ada gitu. Jadi titiknya 3. Nah, kalau yang belakang itu titiknya 4 karena yang satu untuk akhir kalimat. Nah, karena saya perlunya cuma tengahnya aja. Gitu. Tetapi kalau perlunya awal sampai tengah, yang terakhir tidak perlu. Ini 4 karena yang satu untuk akhir kalimat. Terus saya perlu awal, nah tengahnya nggak usah. Terus akhir, nah ini semua. Jadi saya kalau yang ini saya perlu awal dan akhir. Yang tengah saya buang, nah tidak saya ambil, tidak saya kutip. Nah ini nanti Anda perlukan pada saat Anda mengutip, sitasi untuk kutipan. Nah, caranya begini, inilah yang disebut dengan tanda elipsis. 3, awal, 3, tengah, belakang, 4. Karena yang satu untuk akhir kalimat. Ini dicatat aja, karena di situ tidak kurang tanda elipsis di sini. Nah, yang pasti tanda baca yang lain yang digunakan untuk gelar, rupiah. Nah, rupiah tadi mana ya? Saya sudah membuat. Rupiah itu lambang, jadi tidak menggunakan tanda titik. 1, R-nya saja yang kapital, P-nya kecil, tidak pakai tanda titik karena ini lambang penulisan rupiah. Kemudian menulisnya rapat. Nah, kalau yang nilainya yang tertinggi itu yang rapat. Kalau misalnya dia mendapatkan uang transport sebesar Rp150.000. Nah, kalau dia sendiri ya gini. Nah, ini. Tetapi kalau ini kan mau menjumlahkan. Kalau mau menjumlahkan nanti nilai yang tertinggi saja yang rapat. Ini memang tidak mungkin di sini. Pasti sesuai dengan nilainya. Nah, nanti yang ini mengikuti yang panjang. Mengikuti aja gitu. Tapi kalau dia mendapat uang transfer sebesar segini. Nah, ini tetap rapat.
itu sudah diantisipasi untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Ya. Berikutnya, kalimat sudah pasti. Di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Daftar itu ya, ini pasti diberi tanda titik. Nah, nanti ini juga akan Anda gunakan dalam pembuatan daftar pustaka. Daftar pustaka itu disusun berdasarkan abjad kan. Nanti ada sih di ini di setelah UTS itu materinya. Materi UTS itu kami berikan pertemuan keberapa ya? 8 kalau tidak salah, 9 gitu, KTI, karya tulis ilmiah, dan itu kami menyesuaikan dengan apa yang berlaku di STAN. Makanya ada himpunan peraturan itu yang sudah nanti mungkin sudah ada yang baru, saya tidak tahu apakah itu sudah terbit atau belum, karena kemarin Kaprodi Bu Hani sudah meminta saya mengedit. Nah, nanti itu yang jadi patokan. Saya senang sekali saya gitu, karena nanti itu jadi patokan kalian, dan supaya tidak banyak bertentangan dengan bahasa. Selama ini kan contohnya gini ya, di dalam buku yang lama itu misalnya ini subjudul, ini pasti diberi titik di sini. Nah, itu yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, makanya itu sudah disesuaikan. Nah, nomor telepon tidak diberi titik, kemudian yang diberi titik itu yang menyatakan jumlah. Nah, contohnya gini. Terbang. Nah, ini menyatakan jumlah. Tetapi ini bukan menyatakan jumlah. Nah, yang atas menyatakan jumlah, yang bawah tidak. Ya. Nah, kemudian NIP tidak pakai titik juga ya. NIP. NPM. NPM, nomor pokok mahasiswa. NIM, nomor induk mahasiswa misalnya. Ini semua tidak pakai NIP, tidak pakai NIP, tidak pakai titik. ASN, PNS yang dulu. Nah, semua itu singkatan dan tidak pakai titik. Begitu juga nomor induk pegawai yang tidak pakai titik, jangankan 2, 1 pun tidak. Angka-angkanya juga tidak menggunakan tanda titik. Sama juga dengan nomor mahasiswa kan. Nomor ponsel panjang kan, tidak usah pakai titik. Alamat, nah nanti ini akan Anda gunakan pada pertemuan ke-8 dan 9, menulis surat dinas. Surat dinas itu bagaimana menulis alamat, dan Anda nanti mengunduh juga PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 136 tahun 2019 ya. Ya, berkaitan dengan penulisan yang ada di RPS. Coba lihat aja itu. Nanti yang akan kita gunakan, karena nanti mengacunya ke sana cara-cara penulisan. Nah, jadi dari setelah UTS itu nanti kita tinggal menulis, menerapkan apa yang sudah kita bicarakan. Jadi ini dasar-dasar bagaimana cara menulis. Nah, setelah itu nanti kita praktikan apakah itu menulis surat, KTI, kemudian diskusi, pidato. Nah, itu nanti setelah UTS. Nah, kemudian pemerincian. Di sini harus mengikuti mata kuliah. Nah, ini karena nama mata kuliah itu huruf awal kapital. Misalnya bahasa Indonesia, nama bahasa, negara, bangsa kan tidak ditulis dengan huruf kapital. Tetapi karena di sini sebagai nama mata kuliah itu harus ditulis dengan huruf kapital. Ya. Nah, satu. Yang kedua, nah ini pemerincian kan. Satu, apa saja sih bahasa Indonesia, akuntansi, keuangan publik,
dan. Nah, yang terakhir kan ini pelaksanaan belanja negara. Nah, pelaksanaan belanja negara itu yang terakhir, jadi di sini selain dan juga pakai koma. Kalau dua tidak, kalau pokoknya lebih dari dua itu pakai sebelum yang terakhir itu pakai koma. Yang paling sederhana ini saya contohkan di sini. Kenapa sih jadinya gini ya? Nah, tapi kalau hanya membeli dua tidak. Nah, pokoknya berapapun pemerincian sebelum yang terakhir itu selain pakai koma juga pakai dan. Ini juga sama kan? Nah, kemudian titik koma koma dulu. Koma juga digunakan dalam kalimat kompleks. Kalau bahasa Inggris kan ada juga complex sentence. Nah, sama. Dalam bahasa Indonesia juga ada kalimat kompleks, ada kalimat simplex. Simplex itu tunggal. Ada kalimat majemuk. Nah, Anda apa saja boleh, sama aja. Kalau kalimat kompleks itu majemuk bertingkat, yang ada anaknya dan ada induknya. Kalau yang majemuk saja, itu majemuk setara. Kemudian simplex ya kalimat tunggal. Misalnya dia tidak sempat mengerjakan tugas, itu tunggal. Terus karena lelah, siapa yang lelah? Nah, ini induk kalimat, ini induk kalimat, ini anak kalimat. Nah, induk kalimatnya ada di belakang. Nah, ini menggunakan koma. Ini dalam majemuk bertingkat atau kompleks. Kalau di tata bahasa baku istilahnya sudah seperti itu, simplex, kompleks, majemuk gitu. Ini nah ini tanda elipsis saya tambahkan untuk ini tadi ya. Nah, ini misalnya saya mengutip, ini ceritanya mengutip tapi tidak semuanya. Kata-kata ini harus ada pada awal kalimat, diikuti koma. Namanya juga antar kalimat. Jadi ini ada kalimat, ini ada kalimat. Nah, dua kalimat ini dihubungkan oleh kata-kata ini. Nanti gunakan dalam paragraf, dalam tulisan lah, pokoknya dalam makalah. Nah, itu namanya juga antar. Antar ingat digabung. Kalau antar jemput bisa digabung. Ilham? Digabung, Bu. Gabung. Pisah, Bu. Bisa, Bu. Kalau antar jemput digabung, nggak jadi nanti. Nggak jadi mengantar, nggak jadi menjemput. Nggak sampai. Semua antar digabung kecuali antar jemput. Mengapa? Karena itu kata kerja. Itu kan dari bentuk mengantar dan menjemput. Sedangkan yang antar yang tadi, inter itu, antar kementerian. Kalau dulu antar departemen, itu semua digabung. Nah, ini. Kemudian kalimat langsung nanti juga akan Anda gunakan dalam kutipan, sitasi ya. Kalau di dalam ilmiah itu sitasi, nah itu digunakan tanda ini. Kemudian alamat. Misalnya yang terhormat Direktur PKN STAN, pasti dalam surat terus alamatnya di bawah. Misalnya Jalan Bintaro Sektor 5, koma. Nah, itu di mana Bintaro Sektor 5? Bintaro Jaya, koma, Tangerang. Kalau ke samping. Kalau ke bawah enggak pakai koma. Nah, ini. Sampai sini tidak. Ini kan dua kalimat nih, bisa dipisahkan oleh titik koma. Ini juga. Ini kan dua kalimat juga. Nah, sekarang ini. Titik koma di sini digunakan sama sih dengan koma. Pada awalnya malah kami membedakan antara koma dan titik koma. Kalau koma seperti tadi ya, sebelum yang terakhir pakai dan. Dulu titik koma tidak. Tetapi karena di undang-undang itu, semua undang-undang, kan ada ahli bahasanya, ada orang bahasanya, harus mengacu ke
peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi ada buku pintarnya bahwa semua undang-undang itu harus mengacu ke sana, termasuk bahasanya itu nomor 11 tahun 2012 ya. Salah. Nah, itu semua pakai titik koma. Mengapa? Karena kalau tidak pakai titik koma katanya nanti juga pakai dan walaupun titik koma, karena kalau tidak pakai dan nanti dikiranya hanya sampai sini. Padahal semuanya ini loh gitu loh. Itulah seperti itu. Awalnya kami membedakan itu. Nah, akhirnya titik koma pun pakai dan huruf kecil. Coba sekarang tolong tuliskan kalimat ini. PKN STAN mempunyai berapa jurusan? 5 ya. Ya, coba PKN STAN mempunyai 5 jurusan. Yaitu, sebutkan jurusannya. Tulis, nanti saya minta tulis di chat. Gimana nulisnya? PKN STAN mempunyai 5 jurusan, yaitu 1 boleh ke samping, boleh ke bawah. Pajak, kepabeanan dan cukai, manajemen, dan seterusnya. Coba tulis aja Anda. Ada yang sudah nulis? Yang lainnya coba. Jurusannya disebutkan dong. Kan saya akan menjelaskan pemerincian ini. Nggak bisa ya ke bawah ya. Jurusannya disebutkan. Ini kan nggak ada jurusannya, coba disebutkan bagaimana cara menuliskan jurusannya. Ini Ken, lanjut. Yang lain boleh melanjutkan. Nah, baik, kita perpajakan ke iya, sebentar. Ini siapa ini? Ade. Nah, pemerincian Anda biasakan menggunakan nomor. Tetapi di situ setelah ya itu tidak ada koma, tidak ada titik 2 karena kan pernyataannya tidak selesai. Nah, jadi ini gini ya. Yaitu, nah, yaitu tidak pakai titik 2 karena pernyataan tidak selesai ya jurusan PKN STAN akuntansi ya 5 jurusan ya. Nah, selain itu untuk Seno gini, karena ini pemerincian itu tidak usah si angka itu ditulis dengan huruf. Angka ditulis dengan huruf itu jika tidak ada lanjutannya. Ini kan masih ada pemerinciannya. Apa saja sih jurusan ini kan masih ada kelengkapannya. Itu tidak usah menggunakan huruf, menggunakan angka saja. Tetapi kalau sampai sini selesai, PKN STAN mempunyai 4 jurusan titik. Nah, itu betul pakai huruf. Jadi angka dan lambang bilangan ditulis ya. Sekali lagi angka dan lambang bilangan jika terdiri atas 1 atau 2 kata memang ditulis dengan huruf. Tetapi itu tidak berlaku untuk pemerincian. Coba lihat saja di situ. Di situ sih contohnya di itu kendaraan kalau nggak salah. Nah, di sini kan sedang menjelaskan ada jurusan ini. Nah, itu tidak usah lagi pakai huruf, tetapi tetap pakai angka. Seno, yaitu tidak pakai titik 2. Ya. Nah, kemudian bagus Anda membiasakan kalau mau ke bawah begini, tetap menggunakan angka. Kalau tidak angka, huruf boleh, tapi jangan menggunakan penomoran yang ini nih. Masih ini. Nanti 2 ini. Nah, dan dengan segala variasinya kan ada semua tuh di numbering komputer. Ada yang bulat,
ada yang apa centang, ada yang gini, ada yang centang, ada yang titik, titiknya kecil, ada yang bulat-bulat gitu. Nah itu jangan biasakan menggunakan seperti itu. Jadi beri nomor atau angka, nomor atau huruf boleh. Jadi ini Ade Fikri, yaitu tidak pakai titik 2. Kemudian jurusannya itu perpajakan dan seterusnya pakai angka atau huruf. Sebelum yang terakhir pakai dan. Betul. Nah, kemudian yang ini Sera. Nah, sama Sera, yaitu tidak pakai titik 2 karena pernyataannya belum selesai, yaitu tuh belum selesai. Kalau PKN mau punya 4 jurusan itu malah selesai, itu malah bisa titik 2. Misalnya begini. Nah, ini malah bisa. Nah, 1, 2, dan seterusnya gitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau malah pakai itu malah nggak bisa. Yaitu tuh tidak pakai titik 2. Ya, jadi nah, kalau ke samping kan Sarah sama aja kan? Mau ke samping, Sarah ke samping, akuntansi, kepabeanan, dan ke samping. Terus Seno ke bawah. Kami Mawon kan tetap setelah yaitu tidak pakai titik 2. Di sini nggak ada contoh yang pakai ya itu sih ya. Sebentar saya lihat. Itu yang sering salah. Nggak ada ya. Adalah saja. Nggak ada ya. Yang pakai ya itu ya. Coba di sini. File yang lain coba. Ada di file saya yang lain yang yaitu gimana terdiri atas juga begitu kan yang biasanya pada pakai titik 2 itu semua tidak ada titik 2. Iya nggak ada di sini. Nanti di file tapi saya harus cari dulu. Nah, ini adalah juga sama, tidak pakai titik 2. Ya. Urutannya harus huruf kecil, ya, karena ini kan belum selesai. Kalau ini selesai, sifat-sifat air adalah sebagai berikut, ini kalimatnya lengkap. Ada subjek, ada predikat, ada keterangan gitu. Kalau ini kan tidak ada. Coba gini. Kami adalah mahasiswa STAN. Kami adalah, kan tidak bisa. Kami adalah titik 2, kan nggak bisa. Jadi kami adalah mahasiswa STAN atau kami mahasiswa STAN. Gitu. Ya, itu dalam bahasa Inggris sama dengan is atau are. Untuk adalah itu. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu bisa sebagai penanda predikat. Kalau ini kan ada subjeknya lengkap. Nah, barulah titik 2. Nah, boleh titik, boleh. Titik juga boleh, tetapi tidak, kalau di sini titik, berarti di sini harus huruf kapital. Dan huruf kapital itu kan harus berupa kalimat. Nah, subjeknya 1, 2, 3 itu adalah pelamar. 4 dan 5 adalah yang bersangkutan. Yang bersangkutan subjek harus berkelakuan baik predikat. Pukul berapa ya? Takutnya ini portal dulu. Portal 5. Satu lebih 10 ya? Sebelah berapa? Iya, Bu. Takut kelewat aja saya. Kalau kelewat ngajar nggak apa-apa, portalnya itu loh. Itu 10 ya? Benar kan 110? Bener, Bu. Bahaya kalau portal kelewat. Ya, Bu. Bener. Nah, saya cek dulu kehadiran sudah.
Ini sudah. Foto sudah. Oke. Ya. Baik. Nanti 5 menit sebelumnya lari dulu. Harus lari-lari itu saya itu kebirit-birit. Apalagi teman-teman yang baru ini. Wah, kebirit-birit ketutup lagi. Jadi pada ngisi di manual. Ya tidak apa-apa sih. Cuma kalau di manual itu masuknya masuk. Misalnya 9.30 masuk. Tapi keluarnya tidak tertulis di situ, dianggapnya keluar otomatis gitu, keluar sendiri. Nah, jadi memang itulah yang manual, nggak tertulis. Baik, sampai sini. Coba sekarang Anda tulis bagaimana syaratnya apa sih untuk masuk STAN itu. Coba tulis. Syarat untuk dapat menjadi mahasiswa STAN. Tulis nanti di chat. Apa saja syaratnya itu, misalnya nilainya sekian, ininya sekian, berijazah apa. Coba sekarang tulis dalam chat. Syaratnya terserah Anda yang lebih tahu. Misalnya nilai rata-rata sekian, ijazah apa, perlakuan baik. Syaratnya coba tulis nanti di chat. Karena itu yang sering salah. Ayo Iwan, Zulfikar, nulis. Di sini boleh di chat. Syarat untuk dapat menjadi mahasiswa STAN atau syarat masuk STAN itu apa? Memiliki nilai sekian, berijazah apa, nilainya sekian, ijazah apa, umurnya sekian, kelakuan baik dan sebagainya. Coba disusun dalam pemerincian seperti yang tadi saya sampaikan. Ayo tulis. Udah, Iwan coba tulis Wan. Bicara. Iwan Zulfikar. Coba tulis di sini. Kalau di kelas sih dia Bapak tulis, saya suruh ke depan. Misalnya Anda akan membuat pengumuman kalimatnya seperti apa, bahwa syarat masuk STAN itu apa saja. Sudah? Iwan? Belum Bu, masih ngetik. Ya, syaratnya kan Anda yang tahu. Nah, syarat-syarat masuk PKM STAN. Mungkin lebih lengkap lagi syarat
untuk menjadi mahasiswa. Kalau masuk semua juga bisa masuk kok. Saya aja masuk kok. Ya kan? Itu anak-anak pada masuk tuh, anak-anak kecil yang pada jualan, apalagi kalau sudah tahun ajaran baru itu. Banyak tuh yang masuk. Udah dari masuk depan itu udah ditawar-tawarin itu apa? Map. Itu masuk anak-anak. Nah, mungkin lebih oh belum selesai. Jadi bukan mungkin syarat untuk menjadi mahasiswa. Masuk semua juga bisa masuk ya. Lanjut dong. Ayo lanjut. Coba lanjut Ilham. Ilham Nugraha, lanjutkan aja. 2 dan seterusnya coba. Cepat. Yang lain boleh pura-pura tidur. Boleh pura-pura tidur, boleh tidur beneran juga boleh kok. Coba saya buka dulu semuanya ya. Ini syarat-syaratnya tidak sesuai yang sebenarnya, nggak apa-apa ya, Bu? Ya, apa aja lah. Syaratnya apa aja sih kan ini kan? Nilai tidak kurang dari sekian dan seterusnya kan. Reza, Kelvin, Yurita, ada Yurita, Donella, Christine, Paulina, Niputu, Febita, Haris, ada semua? Ada, Bu. Bangun. Aldi, Anggitia, Galuh, Akbar, Muhammad Reza, Niken, Niputu, Farid, Sera, Widya, Rona, Wulandari, Mika, Anindya, Puspa. Nah, ada yang Rona. Soalnya saya juga pengen lihat wajah kalian. Nanti bertemu di stand juga. Insya Allah tahun depan kali ya. Udah lulus kalian. Nggak kenal jadinya. Sama sekali tidak kenal. Akbar, ada Akbar. Aldi, Aulia, Kelvin, Yurita, Seno. Ini bawah Seno siapa ya? Ini nggak ada namanya. Di bawah Seno nggak ada namanya. Nggak bisa manggil saya. Mbak siapa? Susan. Febita. Ya, Febita. Baik, kita kembali ke grup percakapan. Yang pertama, syarat untuk menjadi mahasiswa STAN. Berarti ini belum selesai, jadi tidak pakai titik 2. Kecuali gini. Ini saya singkat ya. Nah, jadi gini. Ilham, kalau ini kan syarat untuk jadi mahasiswa STAN, itu kan belum selesai, tidak ada predikatnya. Ini kalimatnya subjek semua. Nah, kalau subjek semua berarti di sini tidak pakai titik 2. Kalau mau kalimat yang Ilham, harusnya setelah STAN itu titik 2 dibuang, kemudian berkelakuan baik, berani bertanggung jawab. Emang ngapain?
serem banget kalimatnya. Berani bertanggung jawab. Emangnya ada yang berbuat tidak baik harus bertanggung jawab, kan tidak. Jadi, nah kemudian urutannya di sini misalnya memiliki tadi nilai rapor ya berapa misalnya tik tik tik, terus titik koma boleh titik koma ya. Terus 2 berkelakuan baik, sudah pastilah itu. Minta maaf ya kalau salah ketik 2. Nah, gitu kan. Terus 3 apa? Keluarga. Misalnya negara Indonesia. Ini salah ketik nih. Nah, ini perhatikan bukan memiliki nilai rapor sekian, berkelakuan baik, terus warga negara Indonesia, kan tidak sejajar. Berarti kalau memiliki dan berkelakuan baik kan kata kerja, terus warga negara Indonesia kata benda, gitu. Jadi tidak nyambung. Terus misalnya 4 apa? Mempunyai rasa pengabdian lah. Ini contoh aja ya. Jangan dianggap benar ini. Contoh aja dan, nah. Dan yang 5, bersedia ditempatkan di mana saja. Nah, ini titik ya. Karena selesailah kalimatnya di sana gitu. Nah, kalau ini kan kata kerja semua. Ini memiliki nilai rapor sekian, katakanlah itu 10 misalnya. Berkelakuan baik, kata kerja. Berwarna kata kerja. Mempunyai rasa pengabdian ini kata kerja. Terus bersedia ditempatkan di ini kata kerja. Nah, sebelum yang kelima, berarti yang keempat kan yang terakhir yang 5, yang keempat itu pakai dan. Gitu. Jelas? Nah, mengapa di situ harus huruf kecil? Karena di situ bukan kalimat, hanya frasa, hanya gabungan kata, ya, sama seperti ini. Berwarga negara Indonesia, ini dan seterusnya, ini huruf kecil karena ini berupa frasa atau gabungan kata. Apakah boleh kalimat? Boleh saja. Kalau mau kalimat ya, sekali lagi, syarat kalimat dalam bahasa Indonesia, unsur-unsurnya itu harus lengkap. Paling sedikit itu unsur subjek dan predikat. Nah, ini sudah ada. Ini kan 1, 2, 3 subjeknya pelamar, 4 dan 5 subjeknya yang bersangkutan. Nah, kemudian ini juga sama, ini juga kata kerja semua, verb, ya, verba gitu. Jadi jangan campur-campur gitu. Ini yang salah, mengapa salah? Di sini tidak huruf kapital, jadi salah, harusnya huruf kecil. Nah, adalah tidak pakai titik 2. Setelah adalah itu. Kalau mau kan gini, adalah sebagai berikut. Nah, bisa titik, bisa titik 2. Pokoknya rumusnya kalau titik berarti ini kalimat. Ini kan kalimat semua. Tapi kalau titik kalau bukan, kalau di sini titik 2 berarti di sini gabungan kata. Baik, sampai sini. Bingung? Donela, paham Donela? Michael Pasaribu? Ilham? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi yang dianggap kalimat selesai itu seperti apa ya, Bu? Itu kan kalau yang Ibu tulis itu kan masih ada sebagai berikut gitu, Bu. Itu kenapa itu dianggap kalimat yang sudah selesai, Bu? Ya, ini subjek. Kalau sifat-sifat air adalah, kan belum. Ini subjek, ini predikat, adalah penanda predikat. Kalau ini, sifat-sifat air adalah sebagai berikut. Predikat, pelengkap. Nah, itu jadi yang maksudnya pernyataan itu lengkap, itu berupa kalimat. Kalau misalnya sifat air adalah, nggak nyambung, belum selesai. Anda adalah, kan nggak mungkin. Anda adalah mahasiswa SPAN, baru selesai. Saya adalah dosen.
Saya adalah, kan tidak selesai itu. Nah, cirinya adalah ada subjek, ada predikat, ada pelengkap atau keterangan. Nah, ini semua gitu. Nah, tapi ini coba Anda lihat sampai sini kalimat kan, syarat untuk dapat melamar menjadi pegawai negeri sipil. Mengapa harus pakai koma 2 di ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang tidak tahu? Yang bisa menjawab boleh pulang. Nah, ini sudah di rumah, Bu. Pulang ke Bintaro maksudnya. Kalau salah nggak bisa pulang ke Bintaro loh. Ya, karena memang belum boleh. Ayo. Mengapa di sini harus diberi koma? Antara lainnya harus diapit koma lagi. Ayo. Ayo, jangan pura-pura mikir. Mikirnya beneran gitu. Atik, dipanggilnya apa? Atikotur, Atik? Bisa jawab? Dibuka itu kalau mau jawab dibuka. Nggak kedengar saya. Saya juga ingin mendengar suara merdu kalian. Coba. Nantinya dibuka itunya. Speakernya. Karena nggak bisa dengar. Emang dimatikan sama hostnya? Enggak, Bu. Oh ya udah. Silakan Atik. Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Yang lainnya? Yang tahu dapat hadiah. Konjungsi, Bu. Ya, mengapa harus diapit tanda koma? Bukan. Rasanya pernah saya jelaskan di waktu awal. Bu, itu keterangan tambahan bukan, Bu? Ya, bagus. Siapa yang jawab, Seno? Ya, betul. Ini keterangan tambahan. Keterangan penjelas. Coba aja kita buang ya. Syarat untuk dapat melamar menjadi pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut. Selesaikan kalimat itu. Nah, ini hanya penjelas atau tambahan. Tanpa ini pun tidak masalah, tetapi saya ingin memasukkan. Kenapa? Karena selain syarat yang ini kan antara lain, kalau antara lain itu kan belum semua gitu. Ini kan cuma baru-baru 5, ada syarat yang lain. Jadi misalnya gini, Bu, kalau mau masuk STAN itu syarat nilai harus 70. Antara lain, itu kan antara lain. Masih ada syarat yang lain. Berbadan sehat, berkelakuan baik, juga harus lulus tes misalnya. Itu kan salah satu syaratnya apa? 70. Iya, antara lain. Bu, nanti kalau ujian gini sampai sini ejaan saja. Ujian itu ejaan dan pilihan kata antara lain. Berarti masih ada yang lain gitu. Betul? Terima kasih. Seno, antara lain itu sebagai keterangan penjelas atau keterangan tambahan. Kalau di dalam kalimat atau keterangan subjek itu disebut keterangan aposisi. Misalnya ini. Ini saya singkat ya. Ini saya singkat aja karena kepanjangan. Namanya sama sih, namanya sama saya panjang Sri Mulyani I-nya. Nah, gini, ini kalau ini kan subjeknya Menteri Keuangan, ya. Terus Sri Mulyani ini sebagai apa? Indrawati ya, sebagai apa? Keterangan penjelas, keterangan tambahan atau penjelas, hanya karena ini menjelaskan subjek disebut dengan kok nggak bisa enter. Nah, jadi di sini yang disebut dengan keterangan tambahan atau keterangan penjelas. Tetapi karena ini khusus keterangan penjelasnya itu subjek, makanya disebut dengan keterangan aposisi. Tapi kalau yang tadi hanya penjelas, antara lain ini. Nah, itu hanya penjelas. Tapi kalau ini berkaitan dengan subjek. Nah, karena bisa saling menggantikan, Menteri Keuangan akan membuka seminar di kampus. Bisa kan? Sri Mulyani Indrawati akan membuka seminar di kampus. Nah, artinya ini bisa menggantikan ini.
Ngerti orason? Ngerti kan? Yang lainnya. Bu, Kalau saya mau yang nanya, Bu. antara lain tadi, ya penjelas. Iya siapa? Ibu lanjutin dulu aja, Bu. Oh, Ya. Apa? Oh udah. ya. Lupa Saya mau jadi. nanya, Bu. Itu kan syarat-syarat itu yang contoh di PPT Ibu. Mm-mm. Tadi kan Oh, Ibu bilang ini kan Kak, siapa namanya? Ade, Bu, Seno. Ade. Oh, nggak ada, nggak muncul soalnya. Muncul dong. Eh, saya takut nge-lag, Bu, kalau nyalain kamera, Bu. Takut apa? Takut nge-lag Nge-lag tuh apa? Oh, ininya. Ya, koneksinya, Pak. ya. Udah. Silakan. Kan Apa tadi kan katanya keterangan tambahan ya, Bu. Itu bukannya nanti kalimatnya jadi nggak efektif ya, Bu? Soalnya kan kalau misalkan salah satunya dihapus kan juga inti kalimatnya sama juga, Bu. Ya. Sudah? Udah. Jadi kalau Ya, misalkan jadi- antara lainnya dihapus kan artinya kan juga sama, atau adalah sebagai berikutnya dihapus kan juga sama artinya, Bu. Ya enggak, beda. Di sini adalah itu penanda predikat. Kalau syarat untuk dapat melamar menjadi pegawai negeri sipil itu belum selesai loh kalimatnya. Itu subjek semua. Ini keterangan penjelas atau tambahan adalah penanda predikat. Jadi predikat. Kalau misalnya syarat untuk dapat melamar menjadi pegawai negeri sipil antara lain boleh saja, tapi tidak pakai titik dua. Terus predikatnya mana? Nggak ada predikatnya kalimat ini. Nah, karena kalau mau, misalnya ini mau pakai titik dua, tetap aja harus ada predikatnya. Makanya harus lengkap tadi, gitu. Nah, misalnya antara mau dibuang, tidak masalah. Ini kan gaya atau variasi menulis. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, misalnya gini, mau apakah syarat masuk STAN itu nilai harus 70? Antara lain. Saya jawab begitu kan. Oh, jadi syarat yang lain apa? Harus ini. Nah, antara lain itu nilai 70 ya, iya. Berbadan sehat ya, iya. Itu masih antara lain, karena masih ada syarat yang lain. Termasuk ini. Apakah ini hanya 5, ini hanya syaratnya? Masih ada syarat yang lain. Usia ini nilai belum. Terus harus lulus ujian, misalnya. Gitu. Jadi antara itu hanya sebagai membatasi, bukan ya. Masih ada lagi gitu loh. Kalau misalnya ini dibuang, hanya adalah sebagai berikut, berarti cuma 5 syaratnya. Nah, syarat yang lainnya nggak kesebut gitu. Bahwa ada syarat yang lain ya itu antara lain. Masih keterangan masih ada yang bagian yang lain gitu loh. Makanya itu dan gaya menulis. Bahkan ada juga yang gini untuk menjelaskan ada lagi kalimat begini. Nah, saya sedang berbicara apa gitu. Sebentar. Portal. Lari dulu sebentar ya. 3 menit lagi. Benar kan 3 menit lagi sih di situ. Ya, misalnya di situ kan di daerah saya, coba misalnya dibuang, bisa nggak? Di daerah saya masih banyak orang yang belum bisa membaca. Nah, kalimatnya intinya itu kan. Nah, ini hanya ingin menjelaskan kata misalnya itu kan penjelas. Bisa diletakkan di depan, bisa di belakang. Jadi itu hanya gaya menulis, keterangan tambahan atau keterangan penjelas. Lupa aja. Iya, yes. Kalau ini. Dah, alhamdulillah. Sudah tenang hidup saya ini. Kalau sudah portal. Ini mana tadi chatnya? Hilang nggak ya? Nah, misalnya ini di daerah saya masih banyak orang yang belum bisa loh itu. Jadi bias ya. Belum bisa membaca. Nah, mengapa sih harus pakai misalnya? Itu gaya menulis aja. Ingin menambahkan bukan kalimat memang harus efektif.
Tetapi efektif di sini bukan berarti kita mengurangi cara atau gaya menulis, ya. Hanya saja tetap harus menggunakan kaidah gitu. Tetap memahami dan mematuhi kaidah. Kalau soal seperti ini misalnya, ini juga cukup kok, di daerah saya masih banyak orang yang belum bisa membaca, bisa tetap. Nah, misalnya untuk apa di situ digunakan itu yang disebut keterangan tambahan atau penjelas, bisa juga diganti dengan ini tanda hubung 2. Nah, ini 2 ya. Nah, ini juga bisa. Itu hanya keterangan penjelas atau tambahan. Jadi untuk menambahkan atau memang model menulis gitu ya. Jadi kayak tadi kan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan membuka seminar di kampus. Nah, itu intinya bisa saling membuka, bisa saling menggantikan. Ini dibuang bisa, ini dibuang juga bisa. Itu tambahan aja, penjelas aja. Nah, ini tanpa antara lain juga bisa, iya bisa. Tapi kalau hanya antara lain malah salah. Kalau tidak ada ini kan tidak ada predikatnya. Gitu. Ya, itu ya, Adek. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Hati-hatilah nanti kalau ujian. Nah, studi kasus tuh hal yang kecil-kecil nanti jadi masalah itu. Terus nulisnya juga jangan absen ya, jangan nomor absen, nomor urut atau nomor presensi. Kalau nomor absen berarti itu saya katakan itu Anda nggak masuk itu, nomor tidak masuknya. Nah, kemudian petik tunggal sedikit lagi ya. Petik tunggal ini untuk mengapit arti. Misalnya deadline itu kan artinya tenggat, ya diapit tanda petik tunggal. Kemudian homepage PKN STAN, nah homepage itu di Indonesia kan laman, kemudian browser itu peramban. Nah di sini di arti katanya itu diberi tanda petik 1 atau tunggal. Nah kalau 2 untuk menuliskan judul lagu, film, atau bermakna khusus ini. Kalau dulu kita mau mengurus KTP harus memberi amplop. Nah walaupun tidak tahu berapa setiap ini ada amplop dulu gitu. Kalian kan tidak mengalami itu ya. Itu repot banget itu. Kalau datang ke kelurahan belum datang ini rupanya udah tahu. Nah, sekarang tidak usah memberi amplop, semua sudah lancar. Contoh-contohnya kalimat langsung, kemudian karena ini menjelaskan pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 ini judul-judul semua puisi, lagu. Terus ini makna khusus. Makna khusus itu makna yang mungkin bisa juga nyindir aja, kerjaanmu salah terus gitu. Pekerjaan itu di sana coba dan ralat. Jadi salah melulu gitu. Tuh. Kemudian ini judul juga, julukan. Nah, tanda hubung bisa digunakan untuk memperjelas bagian kata atau ungkapan. Nah, misalnya ini, sebagai PNS, Anda itu nanti akan mendapatkan penghasilan berupa gaji dan non-gaji. Nah, non-gaji bayangkan kalau tidak pakai tanda hubung, kan nanti dibacanya non-gaji. Program diploma non-gelar. Nah, kalau tidak pakai tanda hubung, itu jadi dibaca non-gelar. Jadi tanda hubung itu digunakan untuk memisahkan kata atau bagian kata jika menimbulkan salah arti. Coba ini, Anda lihat. Pedagang udang tanpa kepala. Kalau ini yang udang tanpa kepalanya siapa? Kan bisa berarti macam-macam kan. Coba. Kalau yang pedagang udangnya yang tanpa kepala, kan serem. Jualannya malam Jumat lagi. Korban film lagi-lagi korban film horor ini Sirini ini. Kalau pedagang udang tanpa kepala, ini pedagangnya yang tanpa kepala. Nah, kalau pedagang udang, kalau udangnya yang tanpa kepala di sini. Nah, itu menimbulkan salah arti. Apa ya? Ada lagi sih contoh yang menyeramkan juga gitu. Tapi nanti aja deh serem. Tanpa kepala kebayang nggak? Anda lihat dulu ke bawahnya. Kakinya nginjak tanah enggak? Nah, makanya ada tanda hubung. Kalau ini anak dan istrinya. Kalau ini anak istrinya bingung kan? Ini siapa anak istrinya? Nah, bapaknya yang mana gitu. Nah, makanya anak dan istrinya
bisa digunakan seperti itu. Nah, ini tanda hubung namanya ya. 1 ya. Kalau tanda pisah itu 2. Ini tanda pisah nih, ya. Tahun sekian sampai sekian. Jarak antara Balikpapan ke Samarinda itu berapa? Nah, ini yang tadi saya katakan. Coba ini. Ini kan sama juga ini. Kesuksesannya telah mendunia. Bisa nggak? Coba tengahnya buang. Saya yakin hasil kerja kerasnya buang. Bisa nggak? Bisa, Bu. Kesuksesan. Nah, kesuksesan subjek telah mendunia predikat. Nah, ini yang disebut keterangan tambahan atau penjelas. Tadi kan bisa dipakai tanda koma, bisa juga tanda ini. 2. Ini juga Soekarno-Hatta diabadikan sebagai nama bandara internasional. Nah, bisa kan? Nah, di sini sebagai keterangan penjelas atau tambahan. Bisa dengan tanda koma, bisa dengan tanda pisah. Ini tanda pisah. Ya. Kemudian Anda kuliah tahun berapa? 2018 ya? Insya Allah lulus 2000 apa? 20 Tahun depan, Bu. tahun depan. Nah, berarti 2018 sampai dengan 2021. Nah, itu yang artinya sampai dengan ya. Ada pertanyaan. Nanti jadi kuisnya minggu depan 3 materi. 2 materi sih sebetulnya. Yang pertama, jadi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kedua dan ketiga kan 1 buku. Ini rangkuman 1 buku. Nah, sama yang pertama. Nah, nanti gimana, mungkin jangan, kan pakai kuisisi, waktunya tuh jangan pada saat Zoom gitu. Atau kuis dulu, gini aja ya. Setelah presensi, kemudian Zoom dulu masuk, terus foto-foto dulu itu ya, kirim ke portal, terus keluar lagi aja, nggak apa-apa kan, keluar lagi, kuisisinya, kontaknya nanti komunikasi melalui ponsel. Kan ada apa linknya segala, saya harus ini. Nah, jadi sayang nanti kalau si Zoom itu nunggu kosong gitu, hanya untuk nunggu kuis itu sayang. Jadi setelah itu baru Zoom lagi. Itu aja ya. Mungkin gitu menghemat waktu Zoom, supaya Zoom yang semester pernah gitu saya sayang banget ya, sekian menit, paling ya 10 menit sih. Tapi dengan 10 menit itu kuisnya, tapi persiapannya itu loh. Persiapannya itu kan si linknya itu kadang-kadang ada yang sudah masuk, ada yang belum gitu. Sebelum jumlahnya 28 atau 30 kan nggak bisa mulai. Jelas? Dah? Tuh. Ada pertanyaan? Jadi kalau bisa jangan sampai keluar masuk di kuisisinya. Keluar masuk nanti susah juga. Jadi diusahakan. Taunya gini ya, salah keluar masuk taunya listriknya yang mati di ibu ini. Udahlah itu. Udah ya, itu ya persiapkan. Jadi tiga pertemuan itu di kuisisi itu. Sudah, ada pertanyaan? Sudah. Ada berkaitan dengan kuis? Sudah. Nanti ada tugas juga. Jadi kalau tugas saya kirim melalui Google Classroom ya. Nanti ada video juga melalui Google Classroom. Nanti aja minggu depan kalau sudah pilihan kata. Baik, itu saja yang dapat kita bicarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.